Halo guys, David sini dan selamat datang di video nyobain barang aneh yang dijual online episode ke-12. Episode 12 loh. Kalau anime mungkin ini udah episode terakhir satu season ya. Nggak kerasa, bener-bener tiba-tiba udah episode 12 aja. Kayak biasa di video nyobain barang aneh kita bakal nyobain barang yang kelihatannya lucu gitu pas dilihat di iklannya, pas dilihat di TikTok, di video 5 minutes craft, di IG atau di halaman jualannya kayak inovatif banget, nggak pernah kita lihat sebelumnya. Tapi ya kalau lihat 11 episode kemarin kita tahu lah, nggak semua barang itu bisa ngasih hasil yang sama kayak iklannya. Sama kayak video juga, padahal video yang ditunjukin ke kita itu kayak meyakinkan banget dan kayak kebukti banget. Tapi pas dites di sini entah kenapa ya gitu doang. Jadi di sini bakal kita buktiin barang-barang yang bakal kita cobain hari ini. Kayak biasa semua barang yang kita cobain saya belinya di Tokopedia. Kalau minat linknya udah saya taruh di bawah. Dan jangan lupa sebelum Anda beli barangnya atau sebelum check out, buka aplikasi Shopback dulu. Baru pilih Tokopedia dan belanja kayak biasa. Biar lebih untung karena bakal dapat cashback. Shopback itu apa? Simpelnya Shopback itu sebuah aplikasi yang bakal ngasih kita bonus cashback kalau misalnya kita buka aplikasinya dulu. Baru pilih e-commerce favorit kita di sana. Ada banyak banget e-commerce-nya. Kalian tinggal pilih aja. Kayak di sini saya pakai contoh Tokopedia. Pas saya mau belanja di sana, saya buka dulu Shopback, baru pilih Tokopedia. Habis itu belanja aja kayak biasa. Nanti kalau udah kelar belanjanya, cashback kita bakal otomatis masuk ke account Shopback kita. Simple banget, nambah satu langkah aja bisa bikin kita lebih hemat. Untung pakai Shopback. Sip, sekarang kita langsung mulai ke barang pertama. Ini adalah barang keseimbangan bentuk burung elang untuk edukasi anak RXZH. Saya nggak tahu RXZH itu maksudnya apa di sini. Nggak ada ketulis apa-apa. Ini soalnya kayak mainan yang dijual di pasar di pinggir jalan atau jadi hadiah buat pasar malam yang digantung-gantung gitu loh, kayak kelihatan simple banget. Terus di sini nggak ada branding apa-apa, cuma ketulis toys doang, cuma ketulis mainan doang. Katanya, ini saya lihat di video di TikTok, katanya burung ini kalau kita taruh di tangan dia bisa kayak hinggap dan nggak jatuh-jatuh gitu. Padahal di sini nggak ada sangkutan apa-apa. Ini kita coba lihat keterangannya dulu. Ini harganya 42.000. Di sini ya intinya keseimbangan sih, kita langsung buka aja. Mungkin buat bohongin anak kecil nih lumayan juga. Ya tujuan mainan kan memang biar anak kecil happy gitu ya. Kalau buat ya ada manfaatnya mungkin ini agak sedikit simple. Ini ada segitiga, entah kenapa ada segitiga kayak gini. Lu pernah pakai lu bilang lu? Yang gini-ginian, pernah main ya? Pernah lihat ya? Ini untung gak ada matanya, kalau ada matanya ini bakal ribut kolom komen. Di sini kelihatan kayak burung biasa aja. Burung elang, dan kalau dikocok kayak ada suara-suaranya gitu. Terus di videonya dia bilang kalau kita taruh di tangan dia bakal nyangkut. Padahal kalau kita logikanya itu kita taruh dia pasti jatuh ke belakang karena kita cuma nyangkutin di sini kan. Kok bisa? Wait. Bisa loh. Tuh. Kok bisa ya? Au. Ya berarti nggak boleh ekstrim-ekstrim banget, tapi gini bisa loh. Kok bisa ya? Jadi pengen bongkar dalamnya gitu. Ini kalau dilihat kayaknya ada bola yang ikut seimbangin gitu ya. Saya kirain ada trik gimana. Taunya sesimpel ini, tinggal ditaruh di atas tangan doang. Jadi ya lumayan kan ini buat bohongin orang nih. Pinter nih, ini ada sulap-sulapan kayak gini. Cuma di sini segitiganya jadi entah buat apa. Kalau kita lihat di sini, ya ini sekedar buat kita taruh di atas meja. Terus kita taruh si paruh burungnya di atas sini. Keren banget sih. Ini mungkin orang yang ngerti ilmu fisika ngerti, nggak terlalu heran kali ya kenapa bisa ada ginian. Nah, kalau kita misalnya taruh kayak gini pun, video TikTok ternyata nggak bohong-bohong banget ya. Kirain yang ada di TikTok ya sekedar buat hiburan, tapi di sini, lumayan. Oke, ini kalau kita coba buka ya, penasaran isinya apa. Mainan yang simple dan works, tapi entah bisa bohongin anak kecilnya berapa lama, 10 menit mungkin udah bosen kali ya. Kayak pertama kali, wah kok bisa gitu, cobain. Wih, bisa juga nih. Tapi habis itu ya udah. Ini buat ditaruh di atas meja, biar orang lewat, wah kok bisa gitu ya. Habis itu ya lewat lagi. Dan harga 42.000 saya nggak tahu ini worth it atau enggak, mungkin kemahalan. Tapi buat ditunjukin kayak gini lumayan unik. Kita coba lihat rahasianya di dalam. Isinya bola atau apa gitu. Ini agak susah juga. Oh ya bola deh. Oke.
Bolanya juga bukan bola yang benar-benar bulat, ini bentuknya agak rata gitu, dan bagian pinggirnya sini melengkung. Ada berapa biji isinya? Oh, ditaruhnya di bagian pinggir. Tapi entahlah kok bisa kayak gini, saya nggak ngerti juga. Mungkin dua-dua ini jadi ibaratnya, jadi ingat itu loh, yang orang jalan di atas tali terus dia pegang tongkat biar bisa lebih seimbang. Entah ada hubungannya atau enggak, saya cuma cocok-cocokin doang. Kayak ya lagi mencari penjelasan yang enggak ilmiah sama sekali. Tapi ini berfungsi. Kalau misalnya Anda pengen nyobain sesuatu yang unik, ini bisa sih. Nih, jadi logikanya dia jatuh ke belakang, tapi karena ada dua ini mungkin dia udah hitung kali ya, jadi beratnya benar-benar seimbang, cuma tetap nggak masuk akal ya, saya gini-giniin, dia tetap bisa nyangkut dan seimbang. Wow, ini keren sih. Oke, sekarang kita lanjut ke barang kedua. Mungkin kalau pelajaran fisika pakai contoh kayak gini, saya bakal masuk IPA kali, karena lucu aja bisa kayak ginian. Oke. Walaupun alasan saya nggak masuk IPA bukan karena nggak minat, tapi karena memang nggak mampu aja sih. Nggak sanggup. Oke, sekarang kita masuk ke barang kedua. Ini adalah mini shaver. Jadi namanya ini ya sesuai, ini buat cukur jenggot, cukur kumis, cukur bulu ketek, bulu kaki, atau bulu apa. Di sini saya bakal pakai contoh bulu kaki aja, mungkin biar lebih aman kali ya kalau misalnya ada yang tajam-tajam gitu. Di sini harganya berapa nih? Ini namanya alat cukur jenggot, cukur kumis, cukur bulu kaki travel portable USB, harganya 29.000. Kalau dilihat memang simple banget. Mirip-mirip kayak powerbank yang dijual di pinggir jalan juga, dan mungkin ini bakal jadi solusi yang pas buat misalnya kita lagi seneng bukan seneng ke kantor mah jarang yang seneng. Kalau misalnya kita lagi mau ke kantor, buru-buru, kesiangan, ada meeting, harus rapi, tapi kita lupa cukur jenggot karena harus cepat ngejar kereta, dan tiba-tiba di stasiun keretanya ada abang-abang jualan gini. Apakah ini cocok buat dipakai kayak gituan? Biar sekali pakai mendadak karena itu meeting yang penting. Kita coba lihat dulu. Ini bentuknya kecil banget sih. Kalau dilihat dari gambarnya, kenapa ada kuas? Ini kasar loh kuasnya. Kayak kuas buat oles nastar gitu. Kasar banget nih kalau buat bersihin ini kan. Oh, bersihin ini. Ya juga. Kirain buat bersihin kulit. Wah, ini jauh lebih kecil dari perkiraan saya sih. Saya kirain gedenya kayak gini, tapi ini kecil banget. Mungkin ini mirip kayak ukurannya kayak tutup botol, dan kalau dilihat dari jauh mungkin orang bakal salah ngira kalau ini tempat buat garam kali atau lada. Dan kayak biasa kalau misalnya labelnya kayak gini, ini jelas barang yang kualitasnya nggak tinggi-tinggi banget. Ini dia pakai powernya, sumbernya pakai USB. Sekarang kita coba colokin aja, cari power bank dulu kita. Lempar aja. Bahaya. Oke. Sekarang kita coba hidupin, kita colok di sini. Langsung hidup loh. Nggak ada tombol on off-nya. Dan dari suaranya dia lumayan kasar gitu dan agak serem juga. Jadi saya nggak bakal pakein di muka atau di mana. Saya bakal coba pakein di kaki. Oke, shotnya kayak gimana nih? Jadi kita bakal cukur kaki. Kalau cukur ini kayaknya oke juga nih. Jadi biar kelihatan bersih atau enggak. Jadi sini bulu kaki jari. Kok takut sakit-sakit gitu ya? Coba ya. Ada sih bunyinya. Kok nggak kepotong? Katanya bisa buat sampai bulu ketek, berarti harusnya yang bulu panjang pun bisa. Cuma ini agak susah ya. Susah! Ya, coba. Ada lebih kepotong dari yang tadi sih, tapi ini benar-benar dikit. Sekarang coba kita kaki bagian sini ya. Ini lumayan panjang juga. Sekarang kita coba. Mengecewakan ini. Nih, adanya kayak diulek gitu dia. Nggak kepotong sama sekali. Nggak ada bekas potongan lagi. Coba, saya berani kayak gini nih karena yakin dia nggak bakal potong. Kalau kepotong jelek banget sih. Nggak menarik ini. Nope! Jadi, apakah ini cocok buat cukur-cukuran? Kalau dibuktiin di sini sih enggak ya. Mungkin lebih pendek bisa kalau di
jenggot sini bisa kali ya, coba. Di sini ya. Sini kan agak pendek, nggak sepanjang yang tadi. Coba ya. Semoga nggak terlalu. Oh, berarti harus pendek. Potong nggak? Dari suaranya sih kepotong ya. Gak meyakinkan sih. Jadi, ya apakah ini coba lu nilai, lu yang nilai. Gua nggak bisa lihat soalnya. Oh, pakai HP aja. Nah, coba lu nilai. Oh iya sih, tapi nggak rata. Nggak rata. Harus lama dikit berarti. Nggak terlalu rata. Jadi ini mungkin nilainya 2/5 kali. Nggak terlalu recommended, tapi kalau memang benar-benar butuh, kalau sabar dikit mungkin bisa lah dengan harga 29.000. Ya, nggak terlalu rekomen lah yang kayak ginian. Mending inget-inget aja. Atau beli itu aja yang Gillette yang warna orange yang ada di Indomaret yang harganya 9.000 atau belasan ribu aja. Itu lebih bagus soalnya waktu saya ngekos dulu biasanya pakai itu sih. Dan itu bisa pakai sebulan. Sip! Sekarang kita lanjut ke barang ketiga. Ini kali ini barangnya adalah... Oke, ini barang ketiga. Pas nyampe kotaknya udah jelek kayak gini, tapi ini salah satu barang yang saya penasaran banget sih. Saya juga lihatnya di TikTok. Itu akun apa, Bal, yang lu rekomenin ke gue yang kasih Ade ya? Adi ya namanya, itu akun yang bagus banget karena bisa dapetin inspirasi. Jadi ini namanya cetakan cetakan makanan bento nasi rice ball shaker bentuk bola bulat. Jadi intinya barang ini sih Jepang-Jepang gitu. Kayak biasa barang Jepang tuh biasanya lucu-lucu. Dan di sini kelihatan kalau ada gambar buat bentonya, jadi bola nasi yang dikasih hiasan-hiasan kayak gini buat Anda yang pengen lebih niat bikin makanannya buat bekal anak, buat bekal siapa, atau pengen sekedar lebih kreatif aja, ini mungkin bisa dipakai. Jadi fungsinya apa? Di sini bentuknya mirip marakas kayak gitu yang buat dikocok-kocok. Dan di sini ada ternyata dapat bonus lucu juga, ada apa ini buat ngambil centong nasi buat ya, tapi ini ukuran mini banget, centong buat nasi yang ukurannya kecil banget. Terus di sini kita cuci bentar kali ya, karena dalamnya kelihatan butek banget, kelihatan kotor banget. Jadi nanti kita bakal masukin nasi di sini dan kita kocok-kocokin selama, di sini ada tulisannya selama 20-30 kali, dan dia bakal ngasilin nasi yang bentuknya udah bulat karena kita udah berusaha ngeratain gitu kan. Saya nggak tahu kenapa barang ini ada, karena harusnya pakai tangan aja bisa, mungkin biar nasinya nggak asin atau biar lebih cepat aja, sekali bisa 3. Nah, kita bakal cobain. Sekarang kita coba cuci dulu. Oke, sekarang kita langsung coba masukin aja di 3 lubang sini. Ini porsinya kecil banget sih, mungkin 1 suap 1 sendok aja lebih kecil dari 1 sendok. Terus kita, yep, nih sangat kecil. Mungkin harus dikasih ruang dikit biar ini oke lah ya harusnya. Atau kebanyakan masih? Karena dikit banget kalau misalnya mau dikurangin lagi. Oke, terus buat yang seneng bikin kayak gini, Anda sangat niat. Mungkin ya lagi pengen ada acara apa, diniatin, terus masukin ini ke sini. Jadi ada 3 gitu ya, ini yang paling banyak, ini setengah, dan ini yang sedikit banget. Sekarang kita coba gini, terus katanya dikocok 20-30 kali. Oke. Kayaknya lumayan meyakinkan, saya belum lihat sih karena ada orange-orange gitu, tapi lama-lama semakin mantap kocokannya. Lebih oke. Sip, harusnya udah 20-30 kali, dan jadinya oke. Ini keren, tapi ini kenapa bisa jadi 2 biji gitu ya? Ada 1 yang gede, ada 2 kayaknya. Kok bisa ya? Ya, semoga Anda nggak traveling kemana-mana pikirannya, tapi intinya kita berharap dapat 3, tapi dapatnya 2. Dan ini bentuknya bagus sih. Tapi saya pengen coba, kenapa nggak pakai tangan ya? Kalau dipikir kotor juga sih kalau pakai tangan. Kalau misalnya ya pakai plastik mungkin ya, ini demi eksperimen aja kayak gini. Kita gini, lengket banget memang. Terus kayak gini. Jadi kadang-kadang barang di video barang aneh ini memang ngasih solusi buat masalah yang nggak ada. Ya buat lucu-lucuan aja, kayak wah kalau nggak ada barang ini nggak bisa nih. Taunya
sesimpel itu, kita nggak harus masukin, kita nggak usah kocok lagi. Kita langsung pakai tangan aja bisa, dan itu bakal cepet banget. Jadi saya ada mikir gimana caranya biar ini kayak lebih efektif lagi gitu, biar lebih kreatif lagi. Saya bakal coba masukin abon ke dalam sini dan mungkin bakal kecampur jadi nasi abon. Itu salah satu menu favorit saya pas masih kecil. Nasi sama abon aja udah cukup. Wangi sih abon kayaknya. Kalau di Palembang ada abon ikan yang enak. Biasanya malah makan abon ikan daripada abon sapi. Oke, sekarang kita coba masukin abon ke dalam sini. Wangi sih. Udah lama nggak makan abon. Aduh, lubangnya kecil aja. Oke. Sip. Sekarang udah ada 3 abon. Kita masukin sini. Apakah ratanya bakal bagus? Ya nggak harus rata pun nggak masalah sih. Yang penting dia nempel. Jadi tinggal masuk. Nggak asik ah. Kayak gini. Nih. Ini udah kayak kita goyang-goyang kepala terus ketombe jatuh semua kan kayak gini dia. Atau goyang-goyang keyboard juga sampah di dalamnya keluar semua. Jadi kalau buat abon ini nggak terlalu rapat, bagian sini ada kebuka-kebuka dikit. Jadi cocoknya buat nasi aja. Kalau hasilnya sendiri sih harusnya rata loh. Jadi dia lumayan kesebar, cuma masih ada sisa-sisa abon bagian sini. Dan kalau dimakan mantap banget. Kalau siap repot sih, ini recommended, cuma entah ini kayak setengah-setengah juga, nilainya mungkin 3-4 gitu. Kalau buat buletin nasi bagus, tapi pakai tangan bisa. Kalau buat bikin gini juga bisa, tapi jadi kotor. Apakah recommended? Ya kalau Anda siap repot aja. Harusnya barang kayak ginian kan bikin mudah, tapi kok malah rasanya jadi ribet ya. Satu lagi deh, ada tempe orek. Tapi lumayan loh, ini baru jadi sekitar 7 bola, dan ini bola ke 8, 9, 10, nasi udah sekitar setengah lebih habisnya. Biasa kalau kita lihat seporsi nasi, dia lumayan banyak, tapi kalau dipecah-pecah kayak gini mungkin rasanya jadi lebih dikit. Nih tempe orek yang ada di warteg, apakah bisa jadi bagus juga? Mungkin kalau bisa jadi bagus, bisa jadi specialty di restoran-restoran gitu. Kayak kalau ada acara kan biasanya ada kue apa. Kalau sini, kalau Indonesia banget kasihnya bola nasi tempe. Biar lebih menarik. Oke. Tapi tempenya nggak bisa banyak-banyak banget ya. Sip. Ini kalau udah iseng, sekalian iseng aja. Sekarang kita coba. Waduh, udah keluar. Ide makanan baru buat Gojek nih. Oke, sekarang kita coba buka. Hasilnya kayaknya nggak terlalu meyakinkan. Ya hancur. Yap, saya kirain tempenya bakal kegabung dengan kayak ibaratnya itu kayak jeletot-jeletot yang di dalamnya ada cabenya. Terus kalau dimakan cabenya bisa digigit. Ternyata ini nggak bisa. Jadi eksperimen buat bola nasi tempe orek gagal. Serunya nyobain barang-barang aneh gini memang buktiin kalau dia nggak sebagus itu, atau buktiin dia berhasil sih. Kalau nggak sebagus itu seru, kalau berhasil juga seru. Dan kalau misalnya Anda pengen beli atau nggak, itu Anda yang nentuin. Kalau misalnya minat, linknya udah saya taruh di bawah semua. Kalau misalnya minat, jangan lupa belinya lewat Shopback. Apalagi sekarang lagi deket-deket tanggal cantik Harbolnas juga. Dan di Shopback lagi ada Shopback Showfest juga yang ngasih promo lebih menarik lagi. Link buat download dan detail cara pakainya udah saya taruh di bawah. Sekarang kita lanjut barang yang keempat. Ini namanya Sosogu Centong. Sosogu Centong Pemisah Minyak. Centong pemisah minyak, centong sayur pemisah. Ini yang beli ada 4 dan ratingnya 5 semua. Kayaknya menarik sih, soalnya pas saya lihat demonya di video-video gitu dan di foto-fotonya, centongnya kelihatan biasa aja. Kayak gini ya, kayak centong cedokan atau sendok yang gede biasa gitu. Tapi di sini ada satu trik kecil, kayak ada satu besi di bagian sini yang kayak ngebentuk mulut gitu. Dan katanya dia bisa misahin minyak atau lemak dari kuah-kuah gitu. Biasanya kalau kuah bakso atau kuah mala-mala atau kuah soto, kuah apalagi ya, pokoknya makanan Indonesia lumayan berminyak sih setelah dipikir-pikir. Di sini saya ada coba beli soto dan kita bakal coba pisahin si santan. Wow,
Ini sangat berlemak, jadi ini harusnya lumayan oke lah ya buat kita tes. Nih, bagian atasnya nih. Lemaknya ini, kalau gulai ayam juga harusnya bisa dipisahin, tapi kalau gulai ayam kuahnya sebanyak ini, saya udah nggak ngerti lagi. Ada trik pakai roti, trik pakai es batu, tapi kalau ada barang yang sesimpel nih, dimana kita bisa ngambil kuah sekaligus misahin, kenapa enggak kan? Ini konsepnya menarik banget, entah kenapa nggak banyak yang pakai atau nggak banyak yang jual, padahal di sini kayak simple banget. Ini kayak sendok biasa, terus dikasih besi aja. Tapi nggak ada yang itu. Entah itu tanda-tanda buruk atau apa, saya nggak tahu juga. Kita coba lihat lagi. Di sini ada 2 jenis kuah. Ini kita campurin semua aja kali. Ini saya belinya soto tangkar sama soto Betawi sih, tapi entah. Kayaknya nggak ada bedanya. Ini dia ikat kayak gini, harusnya kayak kalau dilihat kayak sama aja. Oke, mungkin isinya yang beda. Ini ada asinan, acar, nggak usah lah. Sekarang kita cuci dulu. Sayang soalnya sotonya. Ya, kalau misalnya eksperimen ini berhasil, saya harap abang bakso yang jualan dekat kampus saya nonton, karena bakso itu enak, tapi itu satu-satunya bakso yang saya trauma gitu makannya. Soalnya pas saya beli, ngelihat, wah, kuahnya kayaknya berlemak banget, kayak kaldunya itu mantep banget. Terus pas sampai di rumah saya makan, kayak nggak enak sama sekali. Abis makan lidah saya kayak ada lapisan lemaknya gitu. Lu pasti ngerti feelingnya ya. Kayak lemaknya itu loh. Dimakan kerasa apa, kuahnya nggak berasa. Terus yang kerasa itu malah apa ya, rasa mati rasa adanya. Sampai lidah bikin saya gosok gigi sampai 2 kali habis itu, karena gosok gigi pertama lemaknya kayak masih nyangkut-nyangkut gitu. Gosok gigi kedua baru agak mendingan lah. Jadi itu bakso itu selalu enak. Saya ada prinsip kayak gitu, tapi setelah makan itu entah kenapa harus ditarik kembali. Gara-gara kuahnya sih, kalau baksonya sendiri enak. Cuma memang ada kuah yang atau makanan yang lemaknya kalau bisa jangan dihilangin, karena itu justru itu yang bikin enak. Jangan dihilangin, justru harus dicampur-campur. Ini udah kayak ngomongin apa gitu. Soto. Oke. Satu lagi. Sengaja pesan banyak biar kuahnya banyak juga, karena kalau gini kayaknya kurang seru aja. Habis nih sekalian dipakai buat makan siang deh. Makanya tadi dicuci dulu. Lemaknya. Oke. Sekarang kita cobain ya. Ini entah dari yang kecil dulu atau yang gede dulu. Ini harus cari tahu dulu. Sip, jadi kita caranya aneh. Kenapa? Jadi kita masukin kuahnya ke yang gede dulu, baru nanti bisa disaring lewat sini, lemaknya bakal, yang bersih bakal keluar dari sini semua. Kenapa kayak gitu? Kalau saya tebak sih karena minyak itu kan dia lebih enteng dari air, jadi dia bakal di bagian atas. Jadi airnya ngalir dulu, bocor lewat bawah, jadi sisa lemaknya. Teorinya sesimpel itu, kalau saya bener ya. Tapi entah kenapa agak aneh rasanya pakai tangan kanan buat ngambil kayak gini. Harusnya tangan kiri. Agak ribet. Oke, jadi kita ambil dulu. Di sini saya nggak perlu jelasin lagi betapa berlemaknya soto. Kita itu dulu. Aduk-adukin dulu. Oke. Terus kita ambil tomatnya juga nggak masalah. Nah, gini ya. Oke, ini kelihatan titik-titik lemaknya. Sekarang kita coba tuangin. Apakah ini bakal lemaknya berkurang aja? Saya lumayan kagum sih. Sekarang kita coba. Lumayan loh. Tapi ini kesangkut sama, ya jadi kayak kuah santan doang, Tapi kok berantakan banget. Gini kali. Oke. Harus dikit-dikit deh. Soalnya ini udah ada bocor-bocor dikit, dan kalau misalnya kita giniin, dia malah bocor lewat samping. Coba kita tuangin gini. Sama aja deh. Nih kayak kelihatan ada lemak-lemaknya gitu. Coba sekali lagi. Tadi kayaknya bisa deh. Atau harus yang bener-bener lemaknya super banyak kayak bakso yang waktu itu, atau yang kuah mala yang harus kita aduk dulu baru kelihatan. Agak susah sih. Ini kecil banget, dan bagian-bagian sininya bocor lewat sini, yang bagian pinggir-pinggir sini. Oke. Buat soto nggak cocok deh, karena ini masih sisa kayak gini. Padahal di situ
Oke. Oke, buat soto ternyata nggak bisa. Padahal ini kayak lumayan meyakinkan. Saya jadi pengen sekali lagi. Kali ini saya pengen coba air, terus saya taruhin minyak. Apakah bisa disaring? Kalau nggak bisa berarti nggak becus banget ini. Coba. Nah, ini baru mantap. Sampai kelihatan lapisan minyaknya ini kuah mala. Jadi ini minyak cabai, rebusan cabainya memang banyak banget. Dan harusnya kalau ini minimal ini bisa, centongnya bakal langsung recommended. Tapi kalau ini aja nggak bisa, langsung nggak rekomen sama sekali. Soalnya ini salah satu kuah yang terkenal soal minyaknya. Sampai harus dibuka-buka dulu, baru bisa diambil kuah yang bagian bawah ini. Wow, gila. Ini serasa apa ya? Harus pelan-pelan. Nggak pengen ada insiden di sini. Oke. Kalau kecampur gini baru agak mending, tapi lama-lama pas udah semenitan dia bakal langsung tuh bagian atasnya minyaknya langsung nutup lagi. Sip. Sekarang kita cobain di sini. Kita ambil, harusnya gini nggak masalah ya. Oke, kita ambil. Jadi sini ada merah-merahnya, terus kita langsung tuang aja. Jadi ini kayak filter minyak gitu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau dilihat gini sih mantep ya. Jadi yang keluar dari centong ini bagian yang apa ini? Warna apa ini? Warna agak kuning-kuning dan kerasa bersih banget. Terus minyaknya dia bisa dipisahin. Konsepnya simple banget. Untung kita cobain ini ya, karena rasanya satisfying banget sih. Nah, pas sudah ada orange-orange, kita tinggal masukin ke sini. Wih, oke. Sekali lagi. Asik loh. Oke, sekarang gini, kalau udah biasa kayaknya bisa agak cepetan, walaupun agak bocor-bocor dikit. Agak ribet sih. Ini buat yang memang benar-benar niat makan tanpa minyak aja. Nah, di sini sisanya udah minyak semua. Oke, jadi ini udah langsung fix recommended buat makanan yang sesuai. Kalau misalnya soto-soto yang minyaknya agak kesebar gitu, enggak terlalu lah. Berani minum? Oke, sekarang kita lanjut ke barang kelima. Sotonya panasin dulu. Taruh sini aja. Oke, jadi ini adalah barang terakhir yang juga nggak kalah serunya sih kalau dilihat dari gambarnya. Ini namanya MHCOD Convenient Kitchen Gadget Dolmer. Hah? Kebalik. Oh, kebalik. Dolmer Roller Sushi Vegetable Roll. Jadi pas saya lihat awalnya sih ini kayak buat makan Korean barbecue yang kalau di drakor-drakor kan biasanya kalau orangnya lagi nongkrong manggang-manggang daging, ada apa istilahnya selada kan? Selada terus masukin daging terus di roll. Tapi setelah saya cari tahu ternyata dolma ini nama makanan buat Timur Tengah. Lu tau bang? Dolma, Mesir ada dulu. Bukan dolma, tapi ada sejenis ini. Jadi dia pakai daun apa gitu terus dimasukin apa dan dia digulung terus dikukus. Mirip siomay sih, tapi kalau siomay pakainya kubis. Nah, ini ada kubis juga. Mungkin Kang Siomay ketawa kali ngeliat gini. Bungkus siomay aja perlu alat loh. Ini ada patent warantinya 3 tahun, tapi kalau ini bisa tahan setahun aja saya udah kagum banget. Jadi cara pakainya lumayan simple. Di sini kita taruh daunnya 1, terus masukin isinya 2, dan langsung set 3. Udah langsung jadi 1 roll. Sesimpel itu. Setiap barang aneh juga instruksinya sesimpel itu, tapi hasilnya nggak pernah sesimpel itu. Di sini harganya 120.000 sih. Dan harga 120.000 itu jadi barang yang paling mahal buat episode kali ini. Ini episode yang lumayan hemat. Tadi barang yang satu 42.000, 29, 12.000, dan centong nih 110.000. Jadi lumayan buat ngehemat. Kemarin udah beli mystery box 5 juta, kali ini barang aneh. Nah, sekitar modalnya 300.000. Ini kok kayak gini ya, lucu ya. Kayak pita-pita buat apa gitu. Jadi kita tinggal geser kayak gini. Kok rasanya simpel banget. Tapi ini kok, oke. Gini doang. Ada pita, tulisannya Dolmer, dan entah kenapa ada tulisan Rusianya yang saya nggak tahu ini apa. Kita tanya Vicky Naki aja kali. Dia bisa ngomong, bisa baca nggak ya? Biasanya karena ada orang yang bisa ngomong tapi nggak bisa baca, bisa jadi konten dia nih. Kayak baca gitu. Oke, sekarang kita langsung cobain aja.
kita minta seladanya. Sip, seladanya kita masukin nasi aja ya, karena kalau adonan-adonan gitu biasanya juga mirip lah sama nasi. Iya, banyak yang bilang saya ini mirip Vicky Naki. Padahal mirip nggak sih? Mungkin iya, kurang itu aja, kurang naik aja. Kalau gue agak lepek rambutnya. Dan nggak main Ome TV. Kalau dulu Omegle tuh Ome TV entah sama atau enggak ya. Oke, sekarang kita cabut satu ini. Oke. Nah, kalau kayak gini harusnya udah lumayan bersih lah ya. Terus kalau kita lihat bagian gambar sini, jadi ini belakangnya mana tadi? Ini ya, ini yang bawah. Jadi rollnya bakal masuk ke sini hasilnya. Terus kita taruh di sini. Kok kayak nggak bener gitu ya? Gini. Oke. Terus kita masukin nasi aja. Nah, ini lumayan cocok. Oke, masukin nasi ini ke sini. Cocok kan? Kayak adonan daging gitu ya. Oke. Oh, dia bakal jatuh ke bawah. Terus tinggal di set aja. Nggak meyakinkan. Coba ya, kalau bisa lucu sih. 1, 2, 3. Oke. Oke, kebungkus. Tapi nasinya kegeser. Sekali lagi ya, coba kita kali ini balikin ke arah kayak gini. Nah, kayak gini coba. Kita bakal coba dari berbagai arah dulu. Dari gambar aja udah nggak meyakinkan. Jadi kayak gini. Tuh. 120.000 loh, barang yang kayaknya paling nggak berguna buat episode kali ini. Kenapa nggak digulungin gini aja? Nah, gini, terus dilipet, terus dikukus. Udah kan, kenapa harus pakainya yang kayak ginian teh? Kok emosi ya? Oh, di sini ada ginian. Mungkin kita yang salah. Di sini ada lubang kayak ginian. Tadi ada kengintip dikit. Jadi, kita coba masukin di sini. Terus, nah, kayaknya ini yang bener deh. Oke. Terus kita giniin. Aduh. Bisa. Wih. Kegedean kali ya. Oke, sekali lagi. Ini bagian terakhir. Dan ini langsung kayak basah gitu. Kok rasanya kotor gitu ya. Oke, sekali lagi ya. Sip. 1, 2, 3. Dengan yakin aja kalian. 1, 2, 3. Set. Bisa loh. Bisa. Oke. Langsung kebungkus kayak gini. Sekarang kita coba lebarin lagi. Tadi kayaknya kan posisinya udah kebungkus tuh. Nah, lebar. Ini lebar. Kayak gini. Set. Bisa loh. Ternyata bukan dia yang salah, tapi kitanya aja yang nggak bisa pakai. Dan dia langsung recommended sih. Cuma, lagi-lagi entah ini nyelesain masalah yang ada atau enggak, ya lumayan cepet lah kalau misalnya pengen bikin catering atau apa. Atau bikin usaha somai dari kubis gitu. Ini nilainya 4/5 lah. Jadi gitu aja dulu. Kalau kita coba simpulin, oh ya, masih ada satu lagi. Satu barang lagi yang ada minyak di situ. Yang di sini kayaknya kurang oke sih. Soalnya ini bentuknya kan keras ya. Tapi di sini kan dia ada kayak gulung-gulungan buat ngebungkus nasi. Kayaknya bisa deh. Oke, masukin sini. Terus kita masukin nasinya aja, nggak usah pakai tempe. Save di sini. Apakah ini bisa? Ini kalau nggak bisa, saya nggak heran sih. Oke, 1, 2, 3. Nggak bisa. Kalau kita miringin, soalnya norinya kan keras ya. Nah, kalau kayak gini gimana? Oke, 1, 2, 3. Yup, nggak bisa. Wajar aja deh. Jadi gitu aja. Memang harus pakai daun yang bisa ngegulung-gulung gitu. Kalau misalnya di rating barang favorit saya mungkin yang mana ya? Ini yang pasti yang paling terakhir. Terus yang nomor 2 itu mungkin ini kali ya. Kalau dari fungsinya sih ini works banget 5/5, tapi secara
keren-kerenan aja, mungkin sekali Anda lihat udah langsung bosen. Oh, jatuh. Terus kalau barang ketiga mungkin ini, keempat ini, dan yang kelima yang paling oke ini. Ini mungkin yang paling saya saranin buat Anda coba kalau misalnya Anda butuh. Sisanya sih ya nyobain aja, buktiin fungsi-fungsi dari yang iklannya yang biasanya ditampilin di TikTok bisa semua, cuma nggak sebutuh itu kayaknya. Butuh nggak sih? Kalau nggak butuh ya nggak usah beli sih. Kalau misalnya butuh ya silakan beli aja, dan belinya bisa lewat Shopback. Gitu aja. Video nyobain barang aneh buat episode ke-12 kali ini. Like kalau Anda suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Video yang lumayan banyak makanan ya, soto, nori, tempe, malah. Oke, makan yuk.